Video pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 1, judul kas kecil atau petty cash, disusun oleh kelompok 1 yang terdiri dari Nadifa, Joyce, Reynal, dan Rian. Sub pembahasan materi yang akan dibahas: yang pertama pengertian kas kecil, yang kedua tujuan kas kecil, yang ketiga manfaat kas kecil, yang keempat metode kas kecil, yang kelima komponen kas kecil, yang keenam contoh penyelesaian kas kecil. Yang pertama kita masuk ke pengertian petty cash atau kas kecil. Apa itu petty cash atau kas kecil? Petty cash atau kas kecil itu adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis kas ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pemimpin yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain sebagainya. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana yang besar untuk membayar sesuatu, namun tanpa disadari, ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil, tapi dengan kuantitas yang banyak. Meskipun demikian, setiap uang yang keluar tetap harus dibuat dalam sebuah buku atau pembukuan, ataupun aplikasi akuntansi untuk mempermudah akuntan perusahaan mencatat keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau petty cash dibuat untuk memenuhi beberapa tujuan, yakni yang pertama menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Materi selanjutnya adalah manfaat kas kecil atau petty cash. Yang pertama, mempermudah akuntan mencatat keuangan. Salah satu tugas seorang akuntan adalah membuat laporan keuangan untuk periode tertentu dan pastinya harus memiliki ketelitian yang akurat. Dengan adanya pembukuan petty cash, tentu kerja akuntan ketika mencatat keuangan perusahaan menjadi lebih mudah karena sistem analisisnya hanya dengan menyatukan data-data keuangan di setiap bidang di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Penyediaan konsumsi untuk agenda ini perlu dilakukan. Tentunya membutuhkan dana untuk memberikan pelayanan konsumsi yang bagus. Misalnya, dengan adanya kas kecil, karyawan yang bertugas tidak perlu bingung dan takut suguhan tidak akan memuaskan karena semua dana diambil dari perusahaan dan nanti akan dicatat di dalam pembukuan. Yang terakhir, ada untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Setiap divisi perusahaan terkadang membutuhkan dana yang harus dipersiapkan dengan cepat. Tentunya divisi ini tidak akan mengajukan dana yang kecil pada perusahaan yang dananya sendiri dialokasikan untuk transaksi-transaksi yang besar. Lain jika divisi memiliki uang tunai sendiri yang bisa dialokasikan untuk membiayai divisinya sendiri. Tak hanya itu, dana yang tercatat di dalam petty cash ini juga bisa diperbantukan pada divisi lain yang kebetulan membutuhkan dana darurat. Metode kas kecil mencakup tahapan-tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana. Secara garis besar, metode kas kecil dibagi menjadi dua, yaitu Impulse Fund System atau metode tetap. Metode kas kecil yang pertama adalah metode tetap. Metode kas kecil ini membuat pembukuan kas kecil dengan jumlah rekening sama atau tetap. Ciri-ciri metode tetap antara lain: yang pertama, pemegang kas kecil adalah orang yang mengumpulkan bukti penggunaan dana kas kecil. 2. Pengisian dana kas kecil dilakukan melalui penarikan cek di mana cek tersebut memiliki jumlah sama dengan dana yang telah digunakan, sehingga jumlah kas kecil kembali ke jumlah semula. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode tetap, yaitu pemegang kas kecil akan diberi sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam waktu tertentu. Setelah dana kas kecil habis, kasir akan mengisi kembali sesuai dengan jumlah nominal pengeluaran. 2. Fluctuating Fund System atau metode berubah-ubah. Metode kas kecil yang kedua adalah metode berubah-ubah. Metode kas kecil yang satu ini melakukan pengisian dan pengendalian jumlah dana kas secara berubah-ubah. Berikut adalah ciri-ciri metode kas. Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dananya dicatat di debit
dalam akun kas kecil. Yang kedua, besar dana yang disediakan menyesuaikan kegiatan dari divisi yang menggunakan dana. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil yang dicatat dalam buku kas kecil adalah transaksi penggunaan kredit akun kas kecil. 5. Ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah dan atau larangan. 2. Perintah dan atau larangan tersebut harus taati setiap orang. 6. Komponen kas kecil. Yang pertama adalah cek. Cek adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran melalui pencairan dana oleh bank kepada orang atau barang yang tercantum dalam cek. Kedua, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah dokumen yang berfungsi untuk mempermudah pencantuman pengeluaran kas ke dalam catatan keuangan. 3. Bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen bukti pengeluaran kas kecil merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian data kas kecil, di mana dalam pembukuan kas kecil melampirkan bukti-bukti ini. 4. Permintaan pengeluaran kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil adalah dokumen permohonan pencairan dana kepada pihak pemegang kas kecil. 5. Permintaan pengisian kembali kas kecil. Permintaan pengisian kembali adalah dokumen dibuat oleh pemegang kas kecil kepada bagian utang agar menyediakan bukti kas keluar. Berikut adalah pencatatan dana kas kecil menggunakan dua metode. Yang pertama, metode dana tetap atau Impress Fund System. Metode dana tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya lalu dicatat kembali pada saat pengisian ulang kas kecil. Berikut adalah contoh transaksi pencatatan dana kas kecil menggunakan metode dana tetap. Pada tanggal 1 Desember 2011, terjadi pembentukan dana kas kecil yang jurnalnya kas kecil sebesar 3 juta rupiah di debit dan kas sebesar 3 juta rupiah di kredit. Selanjutnya pada tanggal 2, 7, 12 Desember 2011 terjadi pengeluaran kas kecil, tetapi tidak ada pencatatan sebelum pengisian ulang kas kecil. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2011 terjadi penurunan saldo kas kecil dan dikembalikan ke kas. Penurunan saldo kas kecil adalah di mana kas dirasa terlalu besar lalu diturunkan saldonya dan kas tersebut dikembalikan ke kas perusahaan. Jurnalnya kas sebesar 500 di debit dan kas kecil sebesar 500.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011 terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Terdapat beban iklan sebesar Rp200.000 di debit, perlengkapan kantor sebesar Rp320 di debit, terdapat biaya listrik Rp340 di debit, dan terdapat biaya air sebesar Rp220 di debit. Lalu pada kas di kredit sebesar Rp1.080.000. Selanjutnya pada tanggal 18, 22, 26, dan 30 Desember 2011 terjadi pengeluaran kas kecil kembali, tetapi tidak ada pencatatan sebelum pengisian ulang. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 terjadi pengisian dana kas kecil. Terdapat biaya telepon sebesar Rp400.000 di debit, biaya angkut pembelian sebesar Rp225.000 di debit, perlengkapan kantor Rp725.000 di debit, beban rupa-rupa Rp175.000 di debit, beban angkut pembelian Rp130.000 di debit. Pada kas di kredit sebesar Rp1.655.000 di kredit. Selanjutnya adalah metode dana tidak tetap atau berubah-ubah. Metode dana tidak tetap adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Setiap terjadi transaksi, maka transaksi tersebut langsung
dicatat dan dijurnal di dalam kas kecil. Berikut adalah contoh transaksi pencatatan dana kas kecil menggunakan metode dana tidak tetap. Pada tanggal 1 Desember 2011 terjadi pembentukan dana kas kecil yang jurnalnya kas kecil didebit sebesar 3 juta rupiah, pada kas dikredit sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember 2011, 7 Desember 2011, dan 12 Desember 2011 terjadi pengeluaran dana kas kecil dan langsung dicatat. Pada tanggal 2 Desember 2011, jurnalnya perlengkapan kantor didebit sebesar Rp320.000 dan kas kecil dikredit sebesar Rp320.000. Pada tanggal 7 Desember 2011, jurnalnya biaya listrik didebit sebesar Rp340.000, biaya air didebit sebesar Rp220.000, dan kas kecil sebesar Rp560.000. Lalu pada tanggal 12 Desember 2011, jurnalnya biaya iklan didebit sebesar Rp200.000 dan kas kecil dikredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember 2011 terjadi penurunan saldo kas kecil dan dikembalikan ke kas. Jurnalnya kas didebit sebesar Rp500.000, pada kas kecil dikredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2011 terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Jurnalnya kas kecil didebit sebesar Rp1.080.000 dan kas dikredit sebesar Rp1.080.000 dikredit. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember, 22 Desember, 26 Desember, 28 Desember, 38 Desember 2011 terjadi pengeluaran dana kas kecil dan langsung dicatat. Pada tanggal 18 Desember 2011, jurnalnya biaya angkut pembelian didebit sebesar Rp225.000 dan kas kecil dikredit sebesar Rp225.000. Pada tanggal 22 Desember 2011, jurnalnya adalah biaya telepon didebit sebesar Rp400.000, kas kecil dikredit sebesar Rp400.000. Selanjutnya, pada tanggal 26 Desember 2011, jurnalnya perlengkapan kantor didebit sebesar Rp725.000 dan kas kecil dikredit sebesar Rp725.000. Pada tanggal 28 Desember 2011, jurnalnya biaya rupa-rupa sebesar Rp175.000, kas kecil dikredit sebesar Rp175.000. Pada tanggal 30 Desember 2011, jurnalnya biaya angkut pembelian sebesar Rp130.000 didebit dan kas kecil sebesar Rp130.000 dikredit. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2011 terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Jurnalnya kas kecil didebit sebesar Rp1.655.000 dan kas dikredit sebesar Rp1.655.000.